Halo teman-teman, selamat datang di channel Misoli. Dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal UKPPG tahun 2024 piloting untuk guru tertentu. Nah, teman-teman, di sini akan kita bahas adalah soal Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK sendiri merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memahami murid, strategi pengajaran, dan juga penilaian dalam konteks pengajaran. Nah, teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, Pak Adi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelasnya. Ia membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat dan juga kemampuannya. Namun, Pak Adi masih menemukan kesulitan karena peserta didik masih bergantung pada arahannya dan tidak mencoba berpikir untuk mandiri. Agar pembelajaran lebih efektif dan tidak hanya berpusat pada guru, langkah yang dapat Pak Adi lakukan adalah, nah ini yang harus kita garis bawahi ya teman-teman, lebih efektif dan tidak hanya berpusat pada guru. Untuk yang A, Pak Adi dapat memberikan lebih banyak instruksi secara langsung dan tetap memantau secara ketat setiap kelompok tanpa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ide mereka. Nah ini masih berpusat pada guru ya teman-teman, karena di sini Pak Adi tanpa memberikan kebebasan, jadi ini juga salah. Kemudian untuk yang B, Pak Adi dapat menerapkan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Nah ini betul. Kemudian ia meminta peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, namun tetap memberikan instruksi yang sangat spesifik tanpa ruang untuk kreativitas. Nah ini instruksinya juga sangat spesifik tanpa ruang kreativitas ya teman-teman, jadi ini juga salah. Untuk yang C, Pak Adi dapat menerapkan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Peserta didik diberi tanggung jawab lebih besar untuk mengatur proses belajar dan mengambil keputusan, sementara Pak Adi berperan sebagai fasilitator. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang D, Pak Adi dapat meminta peserta didik untuk tetap bekerja sama, tetapi memberikan instruksi yang detail dan tidak memperbolehkan variasi dalam karya mereka. Peserta didik harus mengikuti instruksi tanpa menambahkan ide mereka sendiri. Nah ini juga salah ya teman-teman, karena bukan menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga masih menggunakan instruksi. Kemudian yang E semua salah, ini juga salah. Ada yang betul yaitu di pilihan yang C. Soal nomor 2, Pak Andi menerapkan pendekatan CRT dalam pelajaran geografi. Peserta didiknya mengalami kesulitan memahami kaitan antara topografi wilayah tempat tinggal mereka dengan budaya setempat. Langkah yang paling tepat dilakukan Pak Andi untuk membantu peserta didik adalah, nah teman-teman, kita lihat untuk pilihan jawaban yang A, meminta peserta didik berkolaborasi dalam mencari informasi tentang keterkaitan topografi dan budaya. Nah, ini betul ya teman-teman, karena di sini merupakan contoh pendekatan CRT atau Cultural Responsive Teaching. Kemudian yang B, meminta peserta didik mencari jawaban di buku teks tanpa bantuan tambahan. Ini kurang tepat. Yang C, meminta peserta didik melakukan wawancara dengan orang-orang dari komunitas budaya mereka. Nah, ini bisa dilakukan, tetapi kurang efektif ya teman-teman. Untuk berkolaborasi tentunya di situ dapat peserta didik dapat saling bertukar pemahaman, kemudian juga bisa saling bertukar informasi, menyamakan persepsi, dan tentunya juga menambah wawasan. Kemudian yang D, menjelaskan keterkaitan tersebut tanpa melibatkan peserta didik. Nah, ini salah ya teman-teman. Untuk yang E, memberikan solusi langsung ketika peserta didik tidak memahami konsep. Nah, ini tidak mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis. Jadi kurang tepat. Yang paling tepat di sini adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 3. Siti baru saja pindah dari desa di Jawa Tengah ke sebuah sekolah di kota besar di Surabaya. Ia merasa kesulitan beradaptasi bukan hanya karena perbedaan budaya, tetapi juga karena perbedaan teknologi. Di sekolah barunya, hampir semua peserta didik menggunakan tablet dan juga laptop dalam kegiatan belajar. Sedangkan di sekolah lamanya, Siti terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang lebih sedikit menggunakan teknologi. Siti merasa tertinggal dan kurang percaya diri dalam mengikuti pelajaran karena kurang familiar dengan perangkat digital. Berikut ini adalah hal yang sebaiknya diprioritaskan guru untuk membantu Siti, kecuali
Nah, di sini semuanya nanti ada 4 yang betul ya teman-teman, kecuali yang A adalah memberikan pelatihan dasar tentang penggunaan teknologi seperti tablet atau laptop agar Siti lebih percaya diri dalam mengikuti pelajaran. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang B, mendorong teman-teman Siti untuk membantunya menggunakan teknologi dalam tugas kelompok agar ia bisa belajar lebih cepat. Nah, ini juga bisa menggunakan tutor sebaya ya teman-teman. Yang C, memberikan kesempatan kepada Siti untuk mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan teknologi sehingga ia tidak merasa terlalu terbebani. Nah, ini salah ya teman-teman, karena sesuatu yang sulit itu memang seharusnya dipelajari, bukan untuk dihindari. Yang D, mengadakan sesi diskusi untuk memahami perasaan Siti dan mengidentifikasi dukungan apa yang bisa diberikan untuk mempercepat adaptasinya. Nah, ini juga bisa dilakukan ya teman-teman, menganalisis masalah atau perasaan yang dialami oleh Siti. Kemudian yang E, membantu Siti mengintegrasikan teknologi secara bertahap dalam proses belajar sehingga ia tidak merasa tertekan untuk cepat menguasainya. Nah, ini juga betul ya teman-teman. Jadi jawaban yang salah di sini merupakan jawaban yang betul, yaitu yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 4, pendekatan teaching at the right level dalam pembelajaran bertujuan untuk A, mengajarkan semua murid materi yang sama pada tingkat yang sama. Nah, ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B, membagi murid berdasarkan usia mereka. Nah, ini juga salah karena bukan tergantung usia, tetapi tergantung dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian yang C adalah mengajarkan murid sesuai dengan tingkat pemahaman atau keterampilan mereka saat ini. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang D, meningkatkan kecepatan belajar murid dalam waktu singkat. Ini kurang tepat. Yang E, mengurangi perbedaan kemampuan di dalam kelas. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 4 ini adalah yang C. Di mana di situ teaching at the right level merupakan pendekatan yang fokus pada kemampuan aktual murid, bukan usia atau tingkat kelasnya. Guru mengelompokkan murid berdasarkan keterampilan yang telah mereka kuasai, kemudian memberikan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan tersebut. Soal nomor 5, Ibu Sari mengajar kelas yang terdiri dari murid dengan kemampuan beragam. Beberapa murid sudah mahir memahami konsep matematika dasar, sementara yang lain masih kesulitan. Untuk membantu murid yang kesulitan tanpa membuat yang lain bosan, Ibu Sari membagi mereka dalam kelompok berdasarkan tingkat pemahaman dan memberikan tugas berbeda untuk setiap kelompok. Apa strategi yang diterapkan oleh Ibu Sari? Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Kemampuannya beragam. Kemudian Bu Siti juga memberikan di sini perbedaan ya teman-teman, kelompok berdasarkan tingkat pemahaman. Kemudian juga tugasnya berbeda. Nah, di sini pilihan jawabannya ada cooperative learning, flipped classroom, kemudian ada differentiated instruction, kemudian juga ada direct instruction, ada peer tutoring. Nah, ini di sini yang paling betul adalah yang C ya teman-teman, karena di sini merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, soal nomor 6. Pak Adi ingin mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada murid-muridnya. Dalam sebuah kegiatan, ia meminta mereka untuk bekerja dalam kelompok dan saling berbagi pendapat tanpa memotong pembicaraan satu sama lain. Keterampilan apa yang ingin dilatih melalui kegiatan ini? Nah, di sini kita tandai ya teman-teman, memotong tanpa berbagi, tanpa memotong pembicaraan. Untuk pilihan jawaban yang A adalah empati dan komunikasi. Nah, ini betul ya teman-teman, karena di sini Pak Adi mempraktekkan kompetensi sosial emosional, yaitu berelasi, keterampilan berelasi. Jadi keterampilan sosial emosional itu ada 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, manajemen diri, dan juga pengambilan keputusan. Nah, di sini bisa dimasukkan kesadaran sosial dan juga keterampilan berelasi, di mana di sini menunjukkan sikap yang empati dan komunikasi dalam berkomunikasi ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 6 ini adalah yang A. Untuk yang B, kognitif, kemampuan kognitif, keterampilan teknis, kemudian keterampilan akademik dan disiplin diri itu kurang tepat ya teman-teman.
Selanjutnya untuk soal nomor 7, Ibu Wulan merancang pembelajaran untuk murid dengan berbagai kebutuhan khusus, termasuk murid yang mengalami kesulitan dalam pemahaman bacaan. Untuk mendukung murid tersebut, Ibu Wulan menggunakan teknologi pembaca layar dan memberikan penyesuaian dalam penilaian. Apa pendekatan yang digunakan oleh Ibu Wulan? Nah, di sini ya teman-teman, ada yang kesulitan, kemudian dalam memahami bacaan, sehingga Wulan menggunakan teknologi pembaca layar dan memberikan penyesuaian dalam penilaian. Yang A ada culturally responsive teaching, pembelajaran berdasarkan budaya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian teaching at the right level, ini juga, nah ini bisa ya teman-teman. Kemudian yang C pendidikan inklusif, ini bisa. Kemudian yang D differentiated instruction, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E problem based learning, ini juga kurang tepat. Nah di sini yang paling betul adalah pendidikan inklusif ya teman-teman, di mana di situ Ibu Wulan mencoba untuk menghadirkan pembelajaran untuk murid-murid yang memiliki kesulitan di situ untuk membaca, sehingga digunakan teknologi pembaca layar. Jadi jawaban yang paling betul di sini adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Di situ dalam upaya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid, Pak Yudi mengadakan sesi refleksi mingguan di mana murid saling berbagi perasaan dan pengalaman belajar selama seminggu. Apa tujuan utama dari aktivitas ini? Nah, di sini sesi refleksi ya teman-teman, kita garis bawahi. Yang A adalah mengembangkan keterampilan literasi murid. Berbagi perasaan ya teman-teman, di sini kurang tepat. Kemudian yang B meningkatkan kompetensi akademik. Nah, ini bukan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat keterampilan sosial emosional murid. Upaya Pak Yudi di situ adalah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Kemudian yang C mengurangi konflik di antara murid. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman, bukan tujuan utamanya. Meskipun bisa sih, tapi ini bukan tujuan utamanya. Kemudian yang D mengembangkan kemampuan murid dalam mengelola emosi dan empati. Nah, ini lebih tepatnya ya teman-teman. Kemudian yang E memberi waktu istirahat bagi murid. Ini juga kurang tepat. Jadi tujuan utamanya yang paling betul adalah yang D. Soal nomor 9, Pak Hendro ingin memastikan bahwa semua murid memahami pelajaran sebelum melanjutkan ke topik baru. Di setiap akhir pelajaran, ia selalu melakukan asesmen formatif singkat untuk mengukur pemahaman murid dan menyesuaikan rencana pengajaran berikutnya. Apa keuntungan dari strategi ini? Yang A adalah menghemat waktu dengan mengurangi materi yang tidak perlu. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B memberi kesempatan kepada murid untuk mengejar ketertinggalan. Ini tidak sesuai dengan konteks yang dibahas. Kemudian yang C mengidentifikasi kesalahan murid agar dapat segera diperbaiki. Nah, betul ya teman-teman. Kemudian yang D meningkatkan hasil ujian akhir murid. Nah, ini bukan tujuan utamanya. Kemudian yang E menyelesaikan silabus lebih cepat. Ini juga bukan ya teman-teman. Karena di situ dengan mengidentifikasi kesalahan murid agar dapat segera diperbaiki, ini betul ya teman-teman. Asesmen formatif dapat membantu guru mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan terhadap pemahaman murid secara dini, sehingga nantinya guru bisa menyesuaikan pengajaran untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C ya teman-teman. Soal nomor 10 sekaligus soal yang terakhir, Pak Joko mengajarkan konsep pecahan di kelas matematika. Namun, setelah beberapa kali menjelaskan, ia menemukan bahwa sebagian besar murid masih kesulitan. Pak Joko kemudian mengubah pendekatannya dengan menggunakan manipulatif fisik seperti kertas yang dipotong-potong untuk menunjukkan pecahan. Langkah ini merupakan contoh penerapan strategi. Nah, kita garis bawahi ya teman-teman, di sini Pak Joko menggunakan manipulatif fisik seperti kertas yang dipotong-potong.
untuk menjelaskan konsep pecahan. Nah, di sini untuk pilihan jawaban yang ada direct instruction, ini kurang tepat ya teman-teman. Ada problem based learning, ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, ini ada inquiry, ada pembelajaran berdiferensiasi, ini tidak sesuai dengan konteksnya. Dan di sini yang paling betul ya teman-teman, ada contextual teaching and learning, yaitu dengan menggunakan manipulatif fisik, merupakan contoh pembelajaran kontekstual ya teman-teman, di mana konsep-konsep abstrak dijelaskan dengan cara yang konkret dan juga relevan, sehingga memudahkan murid untuk memahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi jawaban yang paling betul di nomor 10 ini adalah yang E ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga apa yang teman-teman usahakan nantinya, teman-teman lulus UKPPG piloting ini dan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai yang teman-teman cita-citakan sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!